Selamat sore adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Selamat bergabung pada perkuliahan Introduction to Linguistics hari ini. Jadi topik perkuliahan kita hari ini adalah tataran linguistik pragmatik. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi pragmatik dari para ahli linguistik. Jadi di sini ada 4 ahli linguistik yang saya gunakan untuk memberikan definisi atau pengertian mengenai pragmatik dari sudut pandang keilmuan mereka atau sudut pandang teori pragmatik yang mereka kaji. Yang pertama adalah definisi pragmatik dari Charles Morris. Jadi Charles Morris mengembangkan teori semiotik yang mencakup pragmatik sebagai salah satu komponennya. Menurutnya, pragmatik mempelajari tanda-tanda dalam konteks penggunaannya, termasuk tanda-tanda linguistik. Ya, jadi Charles Morris ini adalah salah satu ahli pragmatik yang termasyhur atau terkenal. Jadi dia terkenal dengan teori tanda. Ya, ada penanda, ada signifier dan signified. Ya, itu yang menjadi ciri khusus atau kekhasan dari teori Charles Morris. Yang kedua adalah Austin, ya, J.L. Austin. Austin memperkenalkan konsep tindak tutur atau speech act dalam karyanya How to Do Things with Words. Menurut Austin, tindak tutur mencakup tidak hanya mengatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu dengan kata-kata, dan ini menjadi pokok kajian pragmatik. Jadi Austin juga salah satu dari sekian ahli pragmatik yang memiliki sudut pandang teori atau menemukan sudut pandang teori tindak tutur atau speech act. Ya, ada perlokusi, ada ilokusi, dan ada lokusi. Ya, itu adalah teori tindak tutur yang ditemukan dan dikaji oleh Austin. Yang ketiga ada Grice, ya, ada juga yang menyebut Grice, ya, HP Grice. Grice mengembangkan prinsip kerjasama percakapan dan teori implikatur. Menurutnya, pembicara sering kali menyampaikan lebih banyak daripada yang sebenarnya diucapkan, dan pendengar dapat menarik kesimpulan tambahan melalui prinsip kerjasama. Jadi, Grice ini terkenal dengan teori cooperative principle, di mana bagiannya adalah ada maksim, ada 4 maksim, ada maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan manner atau tata cara. Nah, itu nanti akan saya jelaskan pada slide berikut. Yang berikutnya ada yang keempat, Stephen Levinson. Jadi Levinson bersama dengan Brown mengembangkan teori kesopanan wacana yang memusatkan perhatian pada cara orang menyampaikan pesan dengan memperhatikan norma-norma kesopanan dan tindakan-tindakan kesopanan dalam interaksi sosial. Jadi Levinson ini lebih mendalami pragmatik dari sisi pengembangan teori kesopanan. Ya, jadi bagaimana cara menyampaikan pesan berdasarkan norma dan tindakan kesopanan dalam interaksi sosial. Nah, itu ya 4 ahli pragmatik yang namanya termasyhur atau terkenal dalam setiap teori yang mereka berikan, ya.
Jadi kalau ingin mengkaji teori tentang tanda, itu referensinya atau rujukannya ke teorinya Morris. Kemudian kalau tidak tutur dalam pragmatik itu ke kajian yang diberikan oleh Austin. Nah, kalau mau ke Maxim atau cooperative principle itu punyanya Grice ya. Nah, kemudian untuk kesopanan ya atau politeness, nah itu ke Levinson ya rujukannya, teorinya. Ini nanti adik-adik kalau memang tertarik untuk mengkaji pragmatik sebagai teori yang digunakan dalam mengkaji proposal atau skripsinya, ini bisa digunakan. Ya. Berikutnya definisi pragmatik secara umum. Nah, tadi secara istilahnya berdasarkan pandangan dari beberapa ahli linguistik. Nah, sekarang secara umum dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan konteks komunikatifnya. Lebih spesifik, pragmatik fokus pada cara pembicara menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu dalam interaksi komunikatif dengan pendengar atau pembaca. Pragmatik membahas bagaimana makna bahasa bergantung pada konteks sosial, situasional, dan budaya di mana bahasa tersebut digunakan. Jadi kuncinya di sini adalah secara singkat dapat kita ambil kesimpulan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna berdasarkan konteksnya, baik itu konteks sosial, situasional, dan budaya. Ya, mohon diingat perbedaan dari pragmatik dengan cabang ilmu dari linguistik yang lain, supaya adik-adik nanti bisa memberikan pemahaman atau definisi secara benar dan tepat sasaran. Nah, berikutnya saya akan jelaskan bagian-bagian pragmatiknya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa bagian pragmatik. Nah, ini saya berikan, ada 9 di sini ya. Tapi nanti yang saya fokuskan itu kurang lebih 2, karena itu yang sering atau paling populer. Nanti sisanya silakan adik-adik baca pada referensi atau buku yang sudah saya berikan. Yang pertama itu tindak tutur atau speech acts. Jadi tindak tutur itu mempelajari perbuatan yang dilakukan melalui penggunaan bahasa seperti pernyataan, permintaan, janji, atau perintah. Jadi di sini teori Austin dan Schiller merupakan teori yang menjadi rujukan para peneliti yang tertarik untuk meneliti mengenai tindak tutur. Jadi mereka berdua adalah pionir dari teori speech act ini. Jadi mereka merupakan tokoh utama dalam pengembangan konsep atau teori ini. Yang kedua adalah implikatur. Jadi implikatur ini merujuk pada makna yang tersirat dalam sebuah ucapan yang dapat dipahami melalui konteks dan konvensi komunikatif. Jadi Paul Grice adalah ahli pragmatik yang mencetuskan konsep implikatur. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, ya, jadi kalau adik-adik mau mengkaji mengenai implikatur atau cooperative principle dalam bidang pragmatik, ya, adik-adik wajib menggunakan teori dari Paul Grice. Ya, bagaimana komunikasi itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Ya, jadi ada maksim yang mengatur agar prinsip kerjasama dapat dicapai dalam komunikasi. Yang ketiga ada konteks komunikatif atau komunikatif konteks. Jadi cabang pragmatik ini menekankan pentingnya konteks dalam menentukan makna bahasa.
Konteks komunikatif mencakup unsur-unsur seperti situasi, hubungan interpersonal, dan pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar. Nah, itu ya komunikatif konteks yang ketiga. Yang keempat, pertuturan dan kesopanan, speech and politeness. Jadi mempelajari cara kesopanan tercermin dalam bahasa. Ini melibatkan analisis tindakan, kesopanan, strategi verbal dan nonverbal, serta norma-norma sosial dalam interaksi komunikatif. Yang kelima, ada kepribadian bahasa atau language personality. Jadi mempelajari cara pembicara mengekspresikan identitas dan kepribadian melalui bahasa. Jadi kepribadian bahasa ini mencakup pilihan kata atau diksi, gaya bicara atau gesture, dan bagaimana pembicara menciptakan citra diri atau personal branding. Jadi yang suka dengan personal branding atau suka tentang kajian mengenai gaya berbicara, ya, atau style dalam berbicara, kemudian word choice atau diksinya, atau bagaimana pembicara menciptakan citra diri atau personal branding. Jadi cabang pragmatik language personality ini sangat cocok untuk digunakan dalam mengkaji beberapa hal tersebut. Yang keenam ada koreferensi dan referensi. Jadi cabang ini atau cabang ilmu ini mempelajari cara bahasa menunjuk pada objek atau ide tertentu serta cara penggunaan referensi bersama dan koreferensi dalam konteks komunikatif. Ya, jadi bagaimana caranya menggunakan referensi bersama dan koherensi dalam komunikasi. Yang ketujuh adalah kegagalan komunikatif. Jadi dalam bidang atau cabang pragmatik ini yang dipelajari adalah situasi ketika komunikasi gagal atau terganggu. Ini bisa melibatkan penelitian tentang kesalahan komunikasi, kesalahpahaman, dan strategi pemulihan dalam percakapan. Yang kedelapan, pemahaman wacana atau discourse understanding. Jadi dalam pemahaman wacana yang dipelajari adalah bagaimana cara makna pragmatik dibangun dalam wacana atau rangkaian ujaran. Dalam pemahaman wacana ini beberapa hal dicakup, diantaranya koherensi wacana, penggunaan referensi, dan pemahaman aspek-aspek pragmatik dalam konteks wacana. Dan yang terakhir, pragmatik terapan atau applied pragmatik. Jadi applied pragmatik ini menerapkan konsep-konsep pragmatik dalam konteks praktis seperti komunikasi bisnis, interaksi antara dokter dan pasien di rumah sakit, atau pengajaran bahasa asing. Jadi ada namanya applied pragmatics ya. Nah itu beberapa bagian dalam cabang pragmatik yang nanti adik-adik bisa gunakan untuk mengkaji beberapa permasalahan dalam bidang linguistik. Oke, yang akan saya jelaskan berikutnya adalah mengenai teori tindak tutur. Nah, tadi sudah saya sempat sampaikan, jadi dua cabang pragmatik akan saya jelaskan karena dua bidang atau dua subbidang ini adalah yang sangat populer. Satu tindak tutur atau speech act, yang kedua adalah cooperative principle ya. Jadi di sana ada teori tentang maksim. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja pembagiannya dan termasuk juga definisinya. Jadi teori tindak tutur atau speech act theory adalah salah satu konsep sentral dalam pragmatik yang pertama kali dikembangkan oleh Austin dan kemudian diperluas oleh Searle. Jadi teori ini berfokus pada pemahaman bahwa ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan atau perbuatan melalui ucapannya. Jadi, by saying something, we do
we do something, ya. Jadi dengan kita mengatakan sesuatu juga kita melakukan sesuatu, ya. Nah, ini sebagai contoh, ya mungkin sering saya sampaikan dalam perkuliahan, ketika kita merasa panas di dalam ruangan, kita bilang panas, nah kemudian AC-nya belum menyala. Itu merupakan dengan berkata-kata kita secara tidak langsung menyuruh orang untuk menyalakan atau mengaktifkan AC yang ada di ruangan, ya. Kemudian hasilnya, ya itu nanti AC-nya menyala dan membuat ruangan menjadi sejuk. Nah, itu salah satu contoh dari tindak tutur. Nah, kemudian apa saja bagian-bagian dari tindak tutur? Nah, ini ada beberapa bagian. Secara umum sebenarnya tiga saja, yaitu perlokusi, ilokusi, dan lokusi. Jadi ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ya, jadi itu yang menjadi pokok pembahasan dalam tindak tutur. Tapi di sini saya akan jelaskan beberapa bagian yang lebih detail dalam tindak tutur. Yang pertama, tindak tutur dasar. Jadi Austin membedakan antara tindak tutur lokusioner, illocutionary act yang mencakup tindakan dasar dari ujaran, dan tindak tutur perlokusioner, perlocutionary act, yang melibatkan dampak atau efek yang diinginkan dari ujaran tersebut. Jadi lokusi, ada ilokusi dan perlokusi. Lokusi itu tuturan biasa tanpa memiliki kekuatan, ilokusi memiliki kekuatan, yaitu illocutionary force, dan perlokusi hasil atau akibat atau efek yang muncul akibat tuturan yang diucapkan. Yang kedua, illocutionary act adalah tindakan yang secara langsung diucapkan melalui ujaran. Ada berbagai jenis illocutionary act seperti pernyataan, perintah, janji, permintaan, dan sebagainya. Nah, contohnya ada di sini, saya berjanji akan datang besok. Ya, jadi di sini adalah illocutionary act-nya, yaitu merupakan janji. Ya, jadi sudah jelas yang disampaikan itu adalah saya berjanji atau berikrar. Oke, janji, sumpah, ikrar, ya itu bisa juga digunakan sebagai jenis illocutionary act. Kemudian yang ketiga ada perlocutionary act. Perlocutionary act adalah efek atau dampak yang dihasilkan oleh tindakan berbicara pada pendengar atau pembaca. Ini melibatkan reaksi atau perubahan perilaku yang diinginkan. Contohnya dia membuatnya tertawa. Jadi ada efek yang ditimbulkan dari ujaran atau tuturan yang dihasilkan atau diucapkan. Yang keempat, aspek tindak tutur. Serle mengidentifikasi beberapa aspek dalam setiap tindak tutur illocutioner, termasuk aspek proposisional, aspek illocutioner, dan aspek perlokusioner. Nah, itu ya, jadi ada aspek tindak tutur. Jadi sebenarnya 3 poin itu yang wajib adik-adik ketahui dan kuasai. Kemudian yang kelima, klasifikasi tindak tutur. Serle mengklasifikasi tindak tutur illocutioner ke dalam kategori seperti asertif, menyatakan fakta, direktif, memberikan perintah atau permintaan, komisif, melibatkan komitmen pembicara, ekspresif, mengekspresikan perasaan atau sikap, dan deklaratif, mengubah status atau keadaan. Jadi illocutioner itu kemudian dipecah lagi menjadi beberapa kategori seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang keenam adalah prinsip koherensi konvensional. Jadi Sirle juga sadar akan pentingnya prinsip koherensi. Jadi di mana jenis tindak tutur tertentu harus sesuai dengan norma-norma dan konvensi yang diterima dalam suatu komunitas bahasa. Jadi norma-norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat juga menjadi pertimbangan utama dalam Sirle melakukan kajian mengenai tindak tutur tersebut. Berikutnya implikatur. Dua ini implikatur. Jadi implikatur percakapan. Jadi teori yang dikembangkan atau dikonsep oleh Grice. Jadi teori implikatur percakapan atau conversational implicature adalah
konsep yang dikembangkan oleh filolog dan filsuf pragmatik Inggris yang bernama Grice. Jadi teori ini membahas bagaimana pembicara seringkali menyampaikan lebih banyak makna daripada yang sebenarnya diucapkan, dan pendengar dapat menarik kesimpulan tambahan melalui prinsip kerjasama dalam percakapan. Nah, jadi ini juga menarik adik-adik, apalagi mendekati musim pemilu. Nah, itu adik-adik bisa kaji nanti untuk membuat percakapan menjadi lebih efektif, efisien. Nah, itu bagaimana penyimpangan maksimnya. Ada maksim of quality, kualitas dari pernyataannya itu apakah berkualitas. Ya, kalau dia melanggar kualitasnya, berarti sudah melanggar dari maksim of quality. Ya, ya misalnya adik-adik bertanya tentang siapa nama Presiden Indonesia sekarang, yang menjawab itu menjawabnya dengan bertele-tele, ya, tidak langsung ke Pak Jokowi. Nah, jadi itu sudah melanggar maksim of quality. Oke, silakan masuk. Ya, jadi kemudian kuantitinya. Jadi ketika menjawab tidak sesuai dengan yang diinginkan juga, dan juga jawabannya itu kemana-mana. Ya, seperti mungkin adik-adik suka nonton berita di TV atau di media online, nah itu ada yang jawabnya kemana-mana, yang mungkin ada beberapa artis yang jawabnya kemana-mana, nah itu atau tidak fokus pada pertanyaannya, itu sudah melanggar maksim of quantity, ya, kuantitasnya itu berlebihan. Kemudian ada maksim relevansi, ya, tidak relevan dengan apa yang ditanyakan, itu sudah melanggar maksim relevansi. Kemudian ada maxim of manner, caranya menjawab tidak sesuai. Itu nanti adik-adik silakan kaji menggunakan teori dari Grace, ya. Bukan Grace Natali, ya. Nah, ini Grace khusus, ya, ahli pragmatik dari Inggris. Kalau Grace Natali itu di PSI, ya. Nah, beda itu. Kalau mau mengingat lebih mudah seperti itu, ya. Nah, ini dia bagian-bagian dari implikatur, ya. Ada prinsip kerjasama atau cooperative principle. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa asas atau maksim, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Ada maksim kuantitas. Jadi jangan memberikan informasi yang berlebih-lebihan atau dikurang-kurangkan. Proporsinya harus tepat. Ya, ibarat minum obat, dosisnya harus tepat. Kemudian ada maksim kualitas. Informasi yang diberikan itu harus sesuai dengan data dan fakta. Jadi informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian relevansi. Jadi apa yang dibicarakan itu memiliki relevansi atau keterkaitan dengan pertanyaan atau topik pembicaraan. Kemudian maksim manner, atau di sini disebut dengan modus berbicara dengan jelas sesuai dengan format atau mode yang dipahami oleh pendengar. Hindari pernyataan yang ambigu, jangan membuat pernyataan yang sumir, ya. Jadi bersayap atau ambigu, nah itu sangat melanggar dari maksim manner. Kemudian ada implikator percakapan, nah ini juga sudah dikaji. Jadi bagian-bagiannya, ya, membedakan implikator yang konvensional, ya, itu tambahan atau suplemennya. Kemudian ada implikator ketenangan, dapat dijumpai adalah ketenangan. Jadi di mana pembicara memilih menggunakan istilah yang lebih lemah daripada yang sebenarnya dimaksud untuk menciptakan efek tertentu. Ya, jadi ada implikator ketenangannya. Jadi membicarakan sesuatu agar efeknya tidak terlalu mungkin secara psikologis mengganggu pikiran. Ya, mungkin ini banyak digunakan oleh psikiater atau psikolog, ya. Kemudian ada implikator relevansi, jadi sudah jelaskan itu dengan informasi yang relevan, dan penyimpangan terkontekstual, jadi floating of conversational maxim. Nah, kalau adik-adik mau mengkaji penyimpangan maksim,
Itu teorinya dikaji dalam penyimpangan terkontekstual, plotting of conversational maxim. Jadi di sini adalah ada beberapa penyimpangan dari maxim yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama public figure, ya, kemudian pejabat publik, elit politik. Nah, itu banyak menggunakan penyimpangan demi beberapa niat atau motif, ya. Jadi melanggar maxim untuk istilahnya mencapai motif yang diinginkan. Mungkin saja mencari motif kekuasaan, popularitas, ya. Sekarang kan banyak motifnya, menyampaikan sesuatu berlebihan supaya dikenal atau viral. Nah, ini di maxim nanti adik-adik bisa kaji, ya. Jadi dua hal itu yang menjadi concern saya untuk hari ini. Nah, berikutnya di slide terakhir saya akan berikan latihan untuk adik-adik agar adik-adik lebih bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi yang pertama itu tolong sebutkan contoh tuturan atau ucapan yang mengandung tidak tutur, baik itu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, silakan nanti adik-adik cari itu ya. Yang kedua, sebutkan juga contoh tuturan yang mengandung implikator dalam maksim. Nah, cari implikatornya ya. Kemudian maksimnya apa? Ya, maksimnya ada 4 ya. Itu ada maksim kuantitas, kualitas, relevansi, dan manner atau tata cara. Nah, itu silakan nanti adik-adik baca di referensi yang Bapak berikan. Atau nanti adik-adik boleh searching di Google. Apa sih tindak tutur, apa sih maksim? Siapa tahu adik-adik memiliki ketertarikan, silakan itu bisa digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian atau proposal atau nanti skripsi yang akan adik-adik gunakan. Ya, oke, itu saja dari Bapak untuk hari ini. Jadi slide terakhir itu nanti adik-adik gunakan sebagai pekerjaan rumah karena waktu kita masih tersisa 4 menit. Ya, oke, untuk absensi Bapak akan kirimkan melalui kolom chat. Tunggu sebentar ya. Nah, itu yang pertama untuk kelas karyawan, sedangkan yang kedua itu untuk kelas reguler. Oke, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan untuk apa yang sudah Bapak sampaikan hari ini? Mungkin ada beberapa hal yang belum jelas atau mengenai tugas. Silakan, kita masih ada waktu 3 menit sebelum pertemuan perkuliahan ini diakhiri. Silakan bila ada pertanyaan, waktu masih tersedia. Oke, sambil adik-adik mengisi absensi, silakan diklik linknya. Sekali lagi saya ulangi, untuk link yang pertama itu kelas karyawan, sedangkan link yang kedua itu untuk kelas reguler. Oke, Bapak harap apa yang Bapak sudah sampaikan hari ini pada adik-adik dapat membawa atau memberikan pengetahuan atau wawasan baru mengenai pragmatik, salah satu cabang linguistik, dan juga cabang-cabang pragmatik itu sendiri yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ada tindak tutur, ada implikator percakapan yang sangat dominan dalam kajian pragmatik. Dan sisanya nanti adik-adik silakan baca dan pahami lagi. Ya, mungkin adik-adik ada yang masih ingin dipelajari atau diketahui dari pragmatik itu sendiri. Ya, sekali lagi pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna berdasarkan konteksnya, baik itu konteks sosial, konteks budaya, situasi. Baiklah, bila tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya.
kita akhiri perkuliahan hari ini. Oke, Saya bertanya sebentar dulu, Pak. iya, Eh, Seperti yang saya pernah tanya ke Bapak, mungkin hari ini tadi, kayak tugas yang pernah kita kerjasama saat kita meeting, itu tetap kita kerjakan secara mandiri dan secara personal kita kayak kumpul ke Bapak ya, kayak contoh tugas speaking yang pernah kita bahas di latihannya itu kita pernah bahas bersama dan kita pernah jawab bersama di situ, jadi tetap kita kerjakan secara personal. iya, tetap dikerjakan ya. Walaupun Oh sudah ya. dijawab bersama, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengingatkan, masihkah adik-adik ingat tentang diskusi yang sudah pernah dilakukan? Nah, itu ya, merefresh kembali. Dan sisanya yang belum dijawab juga dikerjakan. Hanya pada satu Oh, halaman itu saja. oke, baik, sir. Thank you, sir. Kita paham ya? Tolong ya. Ya, ya, Oke. ya. Ada lagi pertanyaan? Saya Pak, Ya, Sefri. ya silakan. Eh, ini untuk latihannya Pak, ini untuk jawabannya berarti tetap dikumpulkan di e-kampus tuh Pak ya? Ya, tetap dikumpul adik di kampus. Nanti Bapak akan langsung kirim hari ini langsung ya. Oke, waktu kita sudah Oh ya Pak, habis. Mohon maaf. baik Pak. Ya, Terima nanti kalau kasih. ada pertanyaan silakan di chat WA saja. Selamat sore, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu ya. Selamat Terima sore, kasih, terima Pak. kasih juga Pak. Ya.